luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti kabar adik-adik dari rumah pasti luar biasa karena kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat ini kita PPKM darurat. Oleh karena itu adik-adik jangan kendor ya untuk memakai maskernya, cuci tangan dan selalu jaga jarak. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mau menyembah Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Untuk itu, Miss undang adik-adik semua untuk saat teduh, berdoa dalam hati memohon pimpinan Tuhan agar kita dapat beribadah dengan baik. Baik adik-adik, kita mulai saat teduh kita. Amin. Adik-adik yang di rumah, mama papa juga kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Aku anak raja dan kamu juga anak raja. Ikuti gerakan misinya ya adik-adik ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, silakan duduk kembali, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Engkau telah memberkati kami, Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah secara online. Berkati kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Yesus. Tuhan, inilah permohonan kami dan pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, adik-adik pasti senang untuk menceritakan hal-hal yang baik kepada teman-teman, kepada orang tua, atau bahkan kepada siapa saja yang adik temui. Nah, melalui pujian ini juga adik-adik, kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita bernyanyi dari satu pujian, Ku suka menuturkan. Dengan pujian ini adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya adik-adik, nanti bisa dititip. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, penghibur terbesar.
Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu sehingga kami rindu mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu pasti sering ya diajak sama mama papanya jalan-jalan? Sering? Pasti, tapi kalau sekarang lagi pandemi barulah kalian di rumah terus ya. Nah, sebelum pandemi ini pasti kalian selalu diajak mama papanya jalan. Entah itu jalan ke mall, ke pantai, atau ke taman bermain. Adik-adik seneng gak kalau jalan-jalan? Seneng pastinya. Nah, ketika adik-adik misalnya ya diajak ke mall, terus saking senengnya nih ya, adik-adik lihat kanan, lihat kiri, ke sana kemari matanya, dan akhirnya lupa. Padahal tadi ya dia jalan beriringan sama mama papanya, tapi karena dia seneng lihat sana, lihat sini, terus apalagi dia lihat ada mainan yang keren, dia lupa kalau mama papanya terus aja jalan. Dia tinggal di mainan itu yang dia perhatikan terus. Rupanya setelah dia sadar, mama papanya nggak ada lagi di hadapannya. Nah, kalau sudah begitu pasti adik-adik cemas ya. Ayo, pasti. Siapa yang pernah mengalami kejadian seperti itu? Jadi ketika dia cemas, mungkin saja dia adik-adik menangis ya. Mama, papa, atau mungkin malu, jadi diem aja kayak orang ketakutan gitu ya. Nah, kalau adik-adik pernah mengalami seperti itu, berarti adik-adik sama seperti cerita yang akan kita lihat hari ini. Sama seperti cerita Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita Tuhan Yesus pada hari ini adalah domba yang hilang.
Cerita hari ini kita ambil dari kitab Lukas ayat pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, mari kita lihat bagaimana cerita yang sebenarnya. Suatu kali ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ia sangat memperhatikan gembalaannya. Dan setiap hari ia memimpin mereka ke padang rumput yang hijau, di mana mereka bisa menemukan banyak rumput untuk dimakan. Setiap hari si gembala membawa mereka ke sungai untuk minum air yang segar. Setiap hari juga si gembala menghalau binatang-binatang yang buas yang bisa melukai domba-dombanya. Dan setiap malam ia membawa domba-dombanya ke tempat yang aman. Sebelum ia tidur, si gembala selalu menghitung domba-dombanya untuk meyakinkan diri bahwa semua dombanya telah berada di situ. Si gembala mengasihi domba-dombanya, dan domba-dombanya itu pun merasa aman dalam perlindungan tuannya. Tetapi suatu malam, ketika si gembala menghitung domba-dombanya, kecemasan muncul di wajahnya. Sesuatu yang salah telah terjadi. Ia menghitung kembali untuk meyakinkan diri, dan sekali lagi sesuatu yang salah benar-benar terjadi. Salah satu dombanya hilang. Si gembala tidak berhenti dahulu untuk menyadari betapa laparnya. Ia tidak peduli mengenai kakinya yang pegal. Ia tidak berkata, "Aku akan mencari dombaku itu besok saja, saat keadaan tidak begitu gelap dan aku tidak terlalu lelah." Ia tidak berkata, "Aku kan masih mempunyai 99 ekor domba. Aku tidak begitu mementingkan seekor yang hilang itu." Tidak sama sekali. Si gembala mengasihi setiap ekor domba yang ia miliki. Jadi, ia berhenti melakukan segala sesuatu yang sedang dilakukannya dan pergi mencari domba yang hilang itu. Mencari domba saat malam tidaklah mudah. Si gembala tersandung batu, kakinya tergores semak duri. Tetapi dari kejauhan ia bisa mendengar suara dombanya yang ketakutan. Domba yang malang itu menyadari bahwa ia telah tersesat. Domba itu tahu ia akan aman jika ia kembali ke tuannya. Si gembala mengikuti tangisan suara dombanya. Ia bisa merasakan bahwa ia semakin dekat dengan dombanya. Dan kemudian dengan bantuan sinar bulan, si gembala bisa menemukan dombanya yang terlilit semak berduri. Dengan lembut si gembala melepaskan dombanya dari lilitan semak. Ia tidak memperdulikan tangannya yang tergores oleh semak berduri dan terluka. Ia hanya ingin melepaskan dombanya dan membawanya pulang. Dan kemudian setelah dombanya terlepas, si gembala itu menaruh dombanya di pundaknya dan membawanya pulang. Domba itu berat, tetapi si gembala tidak keberatan. Ia gembira bisa menemukan dombanya, dan si domba merasa gembira juga. Domba itu tahu bahwa ia telah aman sekarang karena telah ditemukan oleh tuannya.
Adik-adik, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita nih domba yang hilang. Kita sudah malas untuk ikut ibadah di rumah. Kita sudah malas menyapa teman-teman kita. Kita lebih cinta pada HP kita, sehingga waktu kita habis kita gunakan untuk bermain HP. Adik-adik, mari kita kembali kepada panggilan Tuhan Yesus. Kita rajin berdoa, rajin ibadah dari rumah, rajin belajar, taat pada perintah mama dan papa. Kita percaya bahwa Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Ia mengasihi tiap-tiap orang dan Ia ingin supaya kita juga berbuat baik kepada setiap orang. Ia akan melindungi kita sama seperti gembala yang melindungi domba-dombanya. Dan suatu hari nanti Yesus akan datang dan membawa kita pulang ke rumah kita di surga. Adik-adik semuanya, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Domba Kecil. Semua. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Dari awal sekali lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami dan kami adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hari kami selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran akan firman yang senantiasa kami dengar setiap hari dalam hidup kami, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang boleh menyukakan hati Tuhan bahkan kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan melalui firman hari ini kami boleh membagi waktu kami boleh peduli kepada teman-teman kami, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam, Miss. Bye-bye. Bye-bye.